Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, mari kita berdoa dahulu. Ketua kelas berdoa. Siapa? Doa mulai. Selesai. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan jelaskan tentang peta astronomi Indonesia. Tahu nggak? Bentar. Letak dan luas Indonesia. Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat lainnya. Letak suatu tempat menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Sebagai contoh, suatu tempat berada di daerah pantai. Karakteristik tempat tersebut dapat diidentifikasi suhu tinggi berupa dataran rendah sebagai masyarakatnya bekerja sebagai wilayah dan seterusnya. Pelajaran sekarang yaitu letak dan luas Indonesia. Tahu nggak Indonesia? Siapa yang nggak tahu Indonesia? Tahu nggak Indonesia? Tahu nggak? 2/3 luas Indonesia itu adalah luas lautan atau bisa disebut dengan luas perairan. 1/3 luas wilayah Indonesia yaitu daratan. Jadi luas jadi Indonesia jadi luas Indonesia itu 2/3 adalah perairan lautan. Jadi Indonesia itu disebut negara apa? Karena Indonesia ini 2/3 wilayahnya perairan. Indonesia itu disebut negeri apa? Pojok. Negeri apa? Ya. Negeri maritim. Negeri maritim. Indonesia 2/3 wilayahnya perairan. Makanya Indonesia disebut dengan negeri maritim. Dan juga Indonesia itu disebut juga dengan negeri agrikultur. Maksud dari agrikultur itu Indonesia terdiri dari beberapa pertanian. Jadi Indonesia itu mendapat gelar negeri agrikultur. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu kekayaan sumber daya alamnya Indonesia itu melimpah. Hanya saja cara yang mengolahnya itu yang tidak benar. Jadi Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar. Indonesia itu hanya kekurangan orang-orang jujur. Indonesia itu kekurangan orang-orang jujur. Dari Indonesia, dari Sabang, tahu Sabang nggak? Sabang. Tahu Sabang? Sabang itu di provinsi apa? Sabang dari provinsi mana? Sabang itu berasal di sini. Sabang itu berada di provinsi Nangro Aceh Darussalam. Dan Merauke itu berada di Papua. Jadi kan ada lagu dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Nah itu Indonesia itu sebenarnya kaya. Indonesia itu dapat dijuluki sebagai negeri agrikultur, maritim, dan juga paru-paru dunia. Kalimantan
hutan hujan di Kalimantan itu adalah hutan yang menopang oksigen di dunia. Makanya Indonesia itu disebut dengan negara paru-paru dunia. Nah, Indonesia itu terletak secara astronomis terletak 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat tengah utara sampai 100 derajat tengah selatan. 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan. Itu letak Indonesia secara astronomis. Kalau perbedaan letak Indonesia secara astronomis sama dengan letak Indonesia secara geografis apa? Kalau astronomis itu begini, yang dasari yaitu dari garis, misalnya ada bujur timur dan juga tengah utara, tengah selatan dan lain-lain. Kalau secara geografis itu secara bentang alam, paham? Bentang alam paham? Bentang alam itu seperti batas wilayah selatan secara geografis Indonesia itu di mana? Nah, di sini kan, berarti di sini ini benua apa? Ini benua apa? Indonesia. Kalau di sini Indonesia, berarti di bawah Indonesia di selatan ini benua apa? Benua Australia. Australia itu dengan benua kanguru. Jadi kanguru itu terbanyak populasinya berada di benua Australia. Jadi Indonesia kalau secara geografis selatannya perbatasannya berada di benua Australia. Kalau sebelah utara itu juga ada negara Filipina, dan juga negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Di sini Malaysia itu terbagi menjadi dua. Ada Malaysia Timur dan juga ada Malaysia Barat. Ibu kota Malaysia itu di ibu kota Malaysia Kuala Lumpur. Kalau ibu kota Indonesia Jakarta gini dia. Jadi kalau di Malaysia Timur itu ada Sabah dan lain-lain. Kalau di Malaysia Barat ada juga Kuala Lumpur dan lain-lain. Ada Singapura. Nah, Indonesia itu secara geografis bentang alam di Indonesia itu terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, terus pantai, terus bukit dan lain-lain. Kalau pegunungan tertinggi di Jawa itu gunung apa? Gunung Semeru. Semeru ini. Gimana di Gunung Pandak? Gimana? Gunung Kawi. Gunung Semeru itu berada di Gunung Majang. Gunung Semeru itu berada di Lumajang. Terus kalau gunung tertinggi di Indonesia, gunung tertinggi di Indonesia gunung apa? Gunung. Kalau Everest itu berada di dunia. Kalau di Indonesia yaitu gunungan Jaya, gunungan Himalaya, berada di Papua. Jadi ini gunung tertinggi dari sini, dari Papua. Kalau lautnya itu seperti di sini ada laut Samudra Pasifik, terus ada Samudra Hindia, terus ada laut Cina. Itu ada laut-laut yang mengelilingi negara Indonesia. Kalau pantai itu nggak ada pantai di mana? Kembali kabar lah Pak. Gambang. Apa? Pantai itu ada Gambang. Pantai Kasumati itu seperti pantai. Baju ya boleh Mas mati. Pantai Kasumati.
Nah, itu. Terus dilihat gambarnya. Lihat gambarnya. Secara astronomis Indonesia ini terbagi menjadi 3 wilayah. Jadi 3 wilayah. Makanya 3 wilayah ini yang membedakan waktu-waktu di Indonesia. Sebelah barat, bagian barat ini adalah WIB. Singkatan WIB. Waktu Indonesia Barat terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, dan Pulau di Kalimantan. Jadi Sumatera itu WIB. Terus kalau di tengah itu WITA, waktu Indonesia Tengah, bagian tengah, berada di Sulawesi, Bali, NTT, dan sekitarnya. Itu WITA. Terus kalau di timur itu WIB, waktu Indonesia Timur, berada di Pulau Papua, Maluku, Ambon, dan lain-lain. Perbedaan jarak jam antara WITA dengan WIB itu berapa jam? Berapa jam? Perbedaan jam. Semisal di Jakarta itu pukul 8, di Bali pukul berapa? 9. Apa? 9. Pukul Langsung balik pukul 9. Jika di Jakarta itu pukul 8, di Bali itu pukul 9. Kalau di Padang, Sumatera Selatan itu pukul 10, di Jayapura itu pukul berapa? 12. Pukul 12. Jadi jarak antara WIB sama WITA itu berjarak 1 jam. Jadi kalau WIB ke WIB itu berarti 2 jam. 2 jam. Ini WIB ke WITA itu 1 jam. Ini ke sini, ini 1 jam. Jadi kalau di sini masih jam 5, di sana sudah masuk sekolah. Di Bali sudah masuk sekolah. Itu adalah letak astronomis di Indonesia. Indonesia itu memiliki 2 iklim. Iklim itu cuaca, keadaan cuaca darat. Nah, itu di Indonesia itu ada 2, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Kenapa di Indonesia kok tidak ada musim salju, musim semi, musim gugur? Kenapa? Kelas masuk. Kelas berapa? 9. Ya, kenapa? Kenapa Indonesia kok hanya memiliki 2 iklim? Kok tak musim salju, musim semi? Karena di Indonesia ini berada di kepulauan yang berdekatan dengan benua Australia yang membawa angin muson dari selatan. Jadi di sini itu angin muson itu dari Indonesia itu dampaknya musim kemarau kalau angin muson dari selatan. Akhirnya yang di Jepang begini itu musim gugur. Jadi kalau dapat ini Jepangnya ini kalau musim di sini Jepang musim semi, di Indonesia itu musim hujan. Karena angin yang membawa perubahan iklim itu adalah iklim Indonesia. Kalau Indonesia itu adalah negara yang kaya raya. Indonesia itu adalah negara yang kaya raya, sumber daya alamnya. Jadi bersyukurlah yang banyak kita lahir di negeri Indonesia. Indonesia itu memiliki tambang, terus memiliki sumber daya laut, sumber daya hutan dan lain-lain. Kalau tambang itu dibanyakan di daerah timur, Freeport. Freeport itu adalah tambang apa? Freeport tambang apa? Tambang apa Freeport? Tambang emas. Jadi Freeport itu adalah tambang emas. Freeport itu tambang emas. Yang satu hari itu omsetnya sekitar 1,25 miliar. Satu omset Freeport
satu hari. Bisa dibayangkan kalau 1 tahun 365 hari. Itu Indonesia itu kaya, ya. Indonesia itu kebanyakan orang pintar tapi tidak bisa mengelola. Jadi saya harapkan semuanya teman-teman di sini untuk bisa menjadi orang-orang yang berguna. Oke. Jadi itu. Jadi kalau di Kalimantan itu kaya dengan flora dan fauna. Flora dan fauna. Flora itu apa? Flora tumbuhan. Kalau fauna hewan. Flora yang dilindungi itu seperti apa? Tumbuhan yang dilindungi. Ya. Apa? Itu tumbuhan yang dilindungi. Bunga Jadi itu dia. bunga bakai apa? Jadi itu. Bukan. Bunga apa? Rafflesia. Itu orang Ya. Rafflesia. Terus juga. Jadi itu kalau bahasa Indonesianya itu bunga bangkai. Bunga bangkai itu dilindungi karena populasinya di Indonesia itu semakin berkurang. Kalau hewan yang dilindungi. Boyo itu. Buaya. Apa? Seperti cendrawasih. Cendrawasih terus apa? Ya itu rak dan lain-lain. Itu adalah hewan-hewan yang dilindungi yang populasinya itu semakin berkurang. Terus juga ada komodo. Komodo itu berasal dari mana? Komodo. Amerika itu. Apa? Amerika. Kalau komodo itu hanya berasal dari Indonesia. Tahu Indonesia kan? Berasal dari Indonesia. Indonesia daerah mana? Mul. Apa? Mul. Komodo itu berasal dari Barat. Nusa Tenggara Timur, NTT. Di dunia ini yang hanya ada komodonya itu hanya ada di NTT. Belum pernah ke NTT. Jadi di NTT itu ada sebuah pulau dinamai Pulau Komodo. Di situ ada pagar tulisan "Selamat datang di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Dilarang masuk apabila tidak perlu." Di sana harus butuh izin, surat penelitian, surat pembelajaran dan lain-lain. Kalau hanya sekedar wisata tidak boleh. Hanya sekedar wisata, foto-foto, apalagi main TikTok. Ingat, kalau melanggar peraturan, pertama kena undang-undang pasal pelestarian alam. Undang-undang pasal pelestarian kena denda 12 juta. Aduh, itu dipotong Mas. Wih, 12 juta. Undang-undang pelestarian. Belum lagi kalau berburu, undang-undang perburuan liar dan lain-lain. Jadi itu Indonesia ini banyak ragam sumber daya alam yang sangat beraneka ragam. Hanya saja melimpahnya sumber daya alam tidak bisa didukung dengan melimpahnya SDM, sumber daya manusia. Jadi pemikiran orang-orang Indonesia itu terlalu santai. Jadi bawaan lalu jalan. Udah enggak aku ora apa-apa ta, Mas. Apa? Belum enggak aku. Kan beli alat. HP-nya. Jadi Indonesia itu berada di iklim tropis. Indonesia berada di iklim tropis. Terus kekayaan sumber dayanya itu melimpah. Terus sumber daya manusianya ya alhamdulillah masih berkembang, pemikirannya masih berkembang. Terus kenapa? Akhirnya ada pertanyaan begini. Kenapa Indonesia itu sumber daya alamnya melimpah, tapi masih disebut dengan negeri berkembang? Kenapa? Kenapa? Ayo sih. Ini campur. Jawab. Balik ke rumah. Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam. Tapi mengapa Indonesia ini juga disebut negeri berkembang? Kok bukan negeri maju?
Gak iso kalah negara Amerika, negara Eropa dan lain-lain. Kenapa? Itu Terus ngono. karena cara mengelolanya itu kurang, cara mengelola itu di Indonesia itu kurang, banyak koruptor yang disebut korupsi. Akhirnya di Indonesia ini walaupun berada kaya raya, ya juga hanya rugian. Jadi tetap bersyukur, kita nggak usah ngurusi yang di atas sekolah ini. Letak luas Indonesia itu berada dari Sabah sampai Merauke yang terdiri dari pulau-pulau. Indonesia ini penduduknya terbesar nomor 4 di dunia. Jadi Indonesia ini nomor 4 terpadat di dunia. Kalau yang pertama Mas terang. Penduduk terpadat di dunia itu di mana? Kalau Indonesia itu adalah negara nomor 4 terpadat. Kalau pertama di Republik Rakyat Cina. Jadi Cina itu adalah negeri yang penduduknya itu padat. Negeri yang penduduknya itu padat. Terus kalau agama kita kembali lagi. Kok tak potong? Jadi Indonesia itu terdiri dari 33 provinsi. Indonesia itu terdiri dari 33 provinsi. Jawa itu sekitar 6 provinsi. 6 provinsi itu apa saja? Di Pulau Jawa. Indonesia itu berapa? Di Pulau Jawa sekitar 6 provinsi. 6 provinsi itu apa saja? Jawa Timur. Jawa Timur, ibu kota Jawa Timur. Ibu kota Jawa Timur. Surabaya. Ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Terus ada juga Jawa Tengah. Ibu kota Jawa Tengah. Ibu kota Jawa Tengah Semarang. Terus juga ada DI Yogyakarta. Yogyakarta ibu kotanya ya Yogyakarta. Terus ada juga Jawa Barat. Ibu kota Jawa Barat Bandung Lautan Api. Terus ada juga DKI Jakarta, ibu kota Jakarta. Terus ada juga Serang Banten. Ibu kota itu Serang Banten. Serang. Ya. Terdiri dari beberapa bahasa, beberapa agama. Jadi kalau bahasa rata-rata penduduk sini adalah bahasa apa? Madura, Jawa. Jawa itu seperti apa bahasanya? Kalau Jawa. Kalau Jawa Malangan sama Jawa di Jogja itu beda. Kalau di Malangan itu logatnya seperti aku, kon, kamu, kemana Surabaya, ditambahin begini. Bahasa Malangan itu kan bahasa Jawa Malangan, bahasa kasar. Kalau di Jogja, Jawa Jogja itu seperti Ege, Pulo, Jenengan, Sinten, bahasa Jawa halus. Kalau bahasa Madura, kok, kakek, terus kok kakek, terus lo tau, nah, itu kan bahasa Madura. Kalau bahasa Sunda, kumaha damang,
Maluku seperti beta. Beta. Kalau terus kalau kamu itu su. Maluku. Nanti Indonesia itu beragam pulau, terus beragam bahasa, beragam agama Islam. Tuhan Islam kalau Allah mas. ya Allah. Terus ada juga Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, beragam agama. Yesus itu dan lain-lain itu suku, bahasa, rumah adat istiadat dan lain-lain itu memiliki beragam. Jadi kita sebagai orang Indonesia yang berpendidikan, sama sekolahnya adalah orang-orang Indonesia yang berpendidikan, kita harus menjunjung atas nama toleransi. Tidak ada perbedaan warna kulit, ras, agama dan lain-lain. Perlu diingat, kebanyakan warga-warga Eropa itu masih memandang warna kulit, ras. Jadi kalau ras, mohon maaf, ras negro di Eropa itu adalah Buddha. Tahu Buddha? Buddha itu pokok dikasih makan walaupun kamu walaupun itu dibunuh itu tidak masalah. Jadi hanya Buddha itu hanya gak dibayar. Maksudnya itu milik sendiri. Jadi manusia itu milik sendiri. Itu dikasih makan walaupun dibunuh itu tidak. Itu di Eropa masih banyak. Jadi kita sebagai orang yang berpendidikan, orang yang beragama, kita harus toleransi. Seperti yang tercatat pada dasar negara yaitu Pancasila. Letak, paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Paham bisa. Kalau tidak ada, saya kasih soal. Ada pertanyaan? Apa? Apa ada pertanyaan tentang Indonesia, guys? Letak luas dari 80. Habis ini pulang. Apa? Ayo bisa PR. Minta tunggakan menit. PR1 Indonesia berada di kawasan negara Asia Tenggara. Letak dan luas negara Indonesia itu secara astronomis adalah letak negara Indonesia secara astronomis adalah letak Indonesia secara astronomis adalah kedua, sebutkan flora dan fauna yang berada di wilayah Indonesia. Ketiga, tentang alam yang ada di Indonesia, yaitu terdiri dari beberapa pegunungan yang ada di Pulau Sumatera adalah tiga jam ya kan? Iya, vertikal. Iya. Yes, ilmu pengetahuan sosial. Jadi itu ya, paham? Ini adalah gambar ini adalah wilayah Indonesia yang terletak di astronomisnya. Jadi 95 derajat, 100 derajat. Ini adalah garis bujur utara. Ini adalah pembagian waktu yang ada di Indonesia. Pembagian waktu yang ada di Indonesia. Paham? Apa?
95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan secara astronomis Indonesia. Secara astronomis itu kalau secara geografis itu adalah bentang alam. Indonesia selatan berada di berbatasan dengan benua Australia, di utara berbatasan dengan laut Sulawesi. Kalau Sulawesi berada di pulau dengan negara Filipina dan lain-lain. Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara itu mempunyai organisasi bernama ASEAN. ASEAN itu ditandatangani oleh 5 orang delegasi dari beberapa negara tetangga Indonesia, yaitu ada Malaysia, terus Singapura itu ada Raja Ratman, terus di Malaysia ada Tun Abdul Razak dan lain-lain. Itu ASEAN ditandatangani oleh 5 delegasi negara-negara Asia Tenggara. Indonesia itu memiliki kekayaan sumber daya alam terdiri dari flora, fauna, dan hayati. Hewan seperti yang dilindungi seperti hewan balak-bali, badak bercula 1 yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Ujung Kulon itu berada di Banten. Terus ada juga kijang itu rata-rata berada di Taman Nasional Baluran Probolinggo. Terus ada juga komodo itu ada di Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur. Terus ada juga cendrawasih, komunitasnya berada di Papua. Macan tutul berada di Sumatera kebanyakan komunitasnya. Terus kalau tumbuhan itu ada Rafflesia arnoldii. Rafflesia arnoldii itu berada di Kalimantan. Komunitas terbanyaknya itu Rafflesia arnoldii. Ada juga anggrek putih. Anggrek putih. Terus ada juga Edelweiss itu adalah bunga gunung. Bunga yang tidak bisa hidup di dataran rendah, hanya bisa hidup di dataran tinggi. Jadi Edelweiss itu hanya bisa hidup di dataran tinggi. Paham? Edelweiss itu tumbuh di dataran tinggi. Edelweiss itu tumbuh di dataran tinggi pegunungan. Kalau Edelweiss itu di bawah turun ke dataran rendah, itu mati. Itu adalah bunga-bunga yang dilindungi. Indonesia dipimpin oleh 7 presiden. Soekarno, presiden pertama yaitu Soekarno sebagai bapak proklamator. Kedua yaitu Soeharto, bapak pembangunan. Ketiga yaitu Baharudin Yusuf Habibie, bapak teknologi. Keempat yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, bapak pluralisme agama. Terus kelima yaitu Ibu Megawati, Ibu Ewang Cilik. Terus 6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono SBY, Bapak Demokrasi. Ke-7 yaitu Insinyur Jokowi, Bapak Infrastruktur Negara. Presiden Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, bisa dibilang 3,5 abad. Dari zaman sebelum Pangeran Diponegoro, maksudnya itu zaman Raden Fatah, Wali Songo, sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno Hatta atas nama bangsa di Jakarta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 57. Itu Indonesia. Bendera merah putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Setelah itu Indonesia terjadi pergolakan yang ada di beberapa wilayah. Pertama yaitu pemberontakan DITI, Darul Islam dan lain-lain. Terus ada juga pemberontakan PKI. Pemberontakan PKI yang terbesar adalah di Madiun. Di Madiun itu sekitar 1.600 orang jiwa melayang di PKI. Itu Partai Komunis Indonesia dan lain-lain. Akhirnya kita sampai di tahun 2000 ini atas jasa-jasa para pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang hormati
silakan teman. Bila kita selalu kompak dan lain-lain. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Saya kalau tidak saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.